Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan membagikan latihan menfungsikan saraf-saraf pada jari kita supaya bisa berfungsi seperti sedia kala. Saat ini saya adalah melakukan gerakan ataupun kegiatan memotong kuku kita yang panjang. Ini adalah suatu kegiatan yang mana harus kita lakukan sebagaimana kita biasanya dulu melakukannya sendiri. Dikarenakan adanya keluhan stroke, beberapa kali saya harus memotongkan kuku saya kepada saudara, istri, ataupun siapapun yang bisa membantu saya. Dikarenakan tangan saya masih belum mampu untuk melakukannya. Ini anehnya, pada saat melakukan latihan ini, dulu saya pernah mencobanya, ternyata jari-jari saya masih melungker atau masih menekuk ke dalam sehingga kuku yang akan saya potong tidak bisa saya potong dikarenakan saya kesulitan. Ini saya menggunakan tangan kanan saya yang sehat untuk memotongnya. Sebenarnya harusnya kalau misalnya tangan yang sehat yang memotong, harusnya bisa kita melakukannya. Akan tapi dulu jari-jari tangan saya yang lemah itu cenderung melungker ataupun masuk ke dalam, sehingga kuku yang mau saya potong tidak saya temukan atau tidak saya dapatkan. Daripada saya melakukan kesulitan, saya mending minta tolongan dari keluarga saya ataupun istri saya. Jadi latihan ini adalah harus dilakukan sesuai kemampuan dan harus rileks. Lihatlah, sebenarnya jari tangan saya itu masih melungker, tapi saya topang dengan jempol saya sehingga bisa memudahkan untuk memotong kuku tangan saya yang sudah panjang. Ini harus sangat berhati-hati dikarenakan mengapa kita sebagai seorang penderita stroke yang mengalami sumbatan biasanya meminum obat yang mana obat itu adalah bersifat pengencer darah. Jadi hindarilah sesuatu yang bisa membuat tubuh kita terluka, dikarenakan apabila kita terluka, kondisi darah yang keluar dari tubuh kita yang terluka akan sulit untuk cepat membeku ataupun berhenti. Ini pernah saya rasakan pada saat saya dulu awal meminum obat pengencer darah. Mungkin waktu itu dokter terlalu berlebihan. Saya diberikan obat pengencer darah double, sehingga apa yang saya dapatkan adalah obat yang berlebihan terhadap tubuh saya, sehingga pada saat saya melakukan menggosok gigi dan sikat gigi itu mengena pada posisi gusi saya, akhirnya gusi saya terluka dan pada saat itu luka di gusi tidak berhenti, darahnya mengucur. Dan akhirnya saya konsultasikan pada dokter. Selanjutnya ternyata dosis obatnya dikurangi sehingga saya masih bisa normal. Saat ini saya meminum obat pengencer darah yaitu golongan warfarin yang saya minum dengan dosis 2 mg satu hari sekali. Saya minum malam sebelum tidur, sehingga sangatlah berhati-hati terhadap sesuatu alat yang tajam seperti ini. Tetap saya harus sampaikan mengapa, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat beresiko bagi para penderita stroke yang meminum obat pengencer darah. Dikarenakan hampir penderita stroke yang mengalami sumbatan pada pembuluh darahnya akan mengalami minum obat pengencer darah, sehingga apabila terluka maka akan kesulitan untuk segera berhenti darah yang keluar dari luka tersebut. Inilah yang saya sampaikan
semuanya harus terbuka dan memberikan informasi faktor resiko yang apa bisa terjadi apabila kita melakukan hal ini. Nah, di sini saya sudah melakukan memotong kuku saya menggunakan tangan yang kiri, yaitu tangan yang lemah. Tangan yang lemah ini saya gunakan untuk memotong tangan yang sehat, memotong kuku tangan yang sehat, maaf. Inilah yang saya lakukan sehingga kedua jari tangan saya, kuku-kukunya sudah bisa terpotong dengan saya lakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Inilah yang saya lakukan. Apa yang kita lakukan yang terbaik adalah latihan dengan cara melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan yang mana sering kita lakukan sebelumnya. Inilah adalah terapi terbaik yang bisa kita lakukan dan efeknya akan luar biasa dikarenakan orang yang pulih adalah orang yang sudah bisa mandiri hidupnya tanpa menyusahkan orang lain dan tanpa menggantungkan sesuatunya kepada orang lain. Inilah yang harus kita upayakan supaya kita bisa hidup mandiri, kita bisa hidup tanpa mengandalkan orang lain. Mengapa? Banyak orang stroke itu ibaratnya bayi dikarenakan segala sesuatunya masih membutuhkan bantuan orang lain. Mengapa semuanya ini harus saya sampaikan? Memang sejatinya memang seperti itu. Seorang penderita stroke wajib melakukan latihan-latihan kemandirian terhadap kebutuhannya pribadi, sehingga apa yang dilakukan sudah tidak memerlukan bantuan orang lain lagi. Inilah yang dikatakan adalah sebagai seorang yang pulih dari stroke, yaitu sudah bisa bergerak, menjalani kehidupan secara normal tanpa bantuan dari orang lain. Inilah penampakan jari tangan saya yang masih belum bisa membuka secara lebar sempurna. Mengapa hal ini adalah sesuatu yang masih saya jadikan PR terhadap tubuh saya, karena kondisi tubuh saya saat ini tangannya, jari masih belum bisa membuka secara lebar. Dan inilah semua saya bagikan di sini pencapaian sana terhadap melakukan aktivitas sehari-hari. Kegiatan saya ini adalah kegiatan bisa dilakukan setiap hari. Terapi terbaik adalah terapi gerakan dengan melakukan segala latihan-latihan dengan cara berlatih setiap hari. Contohnya motong kuku dan juga makan seperti ini. Ini adalah sesuatu yang wajar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan kegiatan makan ini sehari 3 kali. Apabila kita sering melakukan latihan ini, yaitu makan menggunakan sendok dan garpu, otomatis tangan kita yang lemah akan pergunakan garpu untuk membantu posisi kita makan saat itu, sehingga mau tidak mau kondisi tangan kita akan kita paksa untuk bergerak dan melakukan kegiatan makan, yaitu dengan cara menusuk ataupun menyuap pada mulut kita. Inilah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai seorang penderita stroke supaya kita bisa pulih seperti sedia kala. Ini adalah suapan dari tangan saya yang sehat, dan ini harus dikombinasikan dengan gerakan tangan yang lemah dengan cara menusuk dan harus menyuapnya pada mulut kita. Inilah alhamdulillah saya sudah bisa melakukannya. Ini adalah suatu pencapaian yang mana seorang penderita stroke biasanya kesulitan untuk makan sendiri, karena saya sudah hampir lama merasakan makan selalu disuap dikarenakan kondisi pada saat saya makan biasanya mulut saya apabila saya makan sendiri kondisi mulut menegang dan akhirnya sering sekali lidah saya tergigit. Apabila saya disuap maka kondisinya berbeda. Inilah mengapa kita harus mengukur tiap kondisi masing-masing. Baiklah, inilah yang saya sampaikan. Tetap semangat, bergerak, berlatih dengan cara melakukan latihan-latihan gerakan yang bisa kita lakukan setiap hari di rumah maupun di luar rumah. Aktivitas latihan ini akan lebih efektif apabila kita bisa melakukannya secara berkala, yaitu aktivitas makan seperti ini maupun aktivitas yang lainnya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih. Kita bisa karena terbiasa. Kita pulih karena rajin berlatih. Tetap semangat, selalu berpikir positif.
bahwa segala sesuatu harus kita upayakan dan kita usahakan untuk mencapai kepulihan dan kesembuhan kita seperti sedia kala. Tetap semangat, stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin. Tetap selalu menjaga pola pikir yang baik, berpositif thinking, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jangan terlalu panik ataupun mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terjadi semestinya. Karena dengan pola pikir yang baik akan memudahkan kita mengontrol emosi, mengontrol dalam hal tekanan darah kita yang mana biasanya dikeluhkan oleh beberapa penyintas stroke. Baiklah, terima kasih. Tunggu video saya berikutnya.